Kepada yang terhormat Bapak Fadlizon selaku Menteri Kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasti Bapak udah tahu dong pernyataan Bapak yang langsung menjadi fenomenal yang menyatakan bahwa kasus pemerkosaan brutal tahun 1998 adalah rumor. Sementara pada bulan Agustus 1998, Presiden B.J. Habibie mengakui adanya kejadian ini, bahkan menyatakan sangat malu bagi bangsa. Pak, boleh ya saya memberikan masukan dari pernyataan Bapak yang menjadi fenomenal ini pada khususnya di Indonesia dan bisa jadi pada umumnya di kancah dunia internasional. Pak Fadlizon, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa itu ibaratnya talenan. Apa saja bisa menjadi korban dikena-kenain, Pak. Masalah sosial bisa dikena-kenain, masalah politik bisa dikena-kenain. Bapak ingat dong peristiwa Mangkok Merah, peristiwa Muara Angke, dan lain-lain. Pasti tahu dong, atau pura-pura nggak tahu. Kalau pura-pura nggak tahu, ya welcome to your kingdom. Pak Fadlizon, ada banyak orang yang nggak paham tentang situasi politik dan ekonomi tahun itu. Bahkan mereka merasa bahwa, oh semua baik-baik aja. Namun pada akhirnya mereka menjadi korban keganasan dari pemerkosaan brutal, penjarahan, dan kasus kejahatan yang terjadi akibat situasi politik tahun itu. Bapak, saat itu, sampai hari ini, itu masih ada saksinya. Ada yang sudah meninggal, dan ada yang masih hidup. Dan saya salah satu saksinya. Bapak tahu korban-korban tersebut, ya, yang Bapak bilang rumor, mereka itu tertatih-tatih, Pak. Jatuh, bangkit, Pak. Iya, mereka harus berjuang bagaimana untuk bangkit dalam keterpurukan. Batin yang terluka. Bahkan jenazah loh Pak, ya, juga ikut-ikutan dibully. Perhiasan yang menempel di tubuhnya, itu juga ikut dijarah. Dan itu terjadi di salah satu rumah duka di wilayah Jakarta Utara. Bahkan ada yang sampai diperkosa juga Pak jenazahnya. Kan sudah menyebar itu Pak. Ini perjuangan Pak, nggak semudah membalikan telapak tangan. Nggak semudah mungkin menjadi menteri sesuai versinya Bapak Fadlizon. Pak, hari itu sudah ada informasi dan rumor bahwa kapal induk Tiongkok sudah mau mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kami bisa saja memohon kepada pemerintah Tiongkok agar menyelamatkan kami dengan memberikan data resmi dari para leluhur kami dan lain sebagainya, sehingga kami terselamatkan keluar dari Indonesia yang lagi mencekam. Misalnya loh ya Pak, misalnya. Tapi tidak kami lakukan. So, kami tetap bertahan di Indonesia. Jadi kalau Bapak tanya tentang nasionalis kami, bisa jadi nasionalis kami jauh lebih dalam daripada Bapak. Pak, benar bahwa kematian itu pasti ada kan Pak? Termasuk para korban kebrutalan, pemerkosaan, dan lain sebagainya yang terjadi tahun 98. Ya, tapi Pak, sebagai manusia beriman, saya sebagai manusia beriman, dan kalau Bapak sebagai manusia beriman, kita harus punya common sense Pak, atau kepekaan. Jangan sampai kepekaan kita sebagai manusia beriman itu metong Pak, alias nggak ada. Kenapa? Karena sama saja kita mendahului kehendak Tuhan. Pak, ada istilah yang sangat dikenal dalam kehidupan, yaitu kejahatan itu memang biasa terjadi Pak dalam kehidupan ini. Namun jika kejahatan itu terjadi berulang kali, bahkan membiarkan kejahatan itu terjadi, maka bisa jadi orang tersebut adalah bagian dari penjahat itu sendiri. Pak, kejadian brutal tahun 1998 itu sungguh-sungguh terjadi, Pak. Dan ketika Bapak membiarkan, lalu menyatakan dengan sangat berani bahwa ini adalah rumor, mungkinkah Bapak adalah bagian dari penjahat itu sendiri dalam tanda petik? Selamat berpikir, Pak. Jaga sehat. Dan semoga ada yang baik dari Pak Fadlizon setelah video ini tayang. Iya, membahas kasus rusuh pada tragedi 1995, apakah itu fakta atau rumor? Nah, tadi disampaikan oleh beliau, ya, ini kepada Fadlizon, ya, Menteri Kebudayaan. Tapi tentu
kita juga sebagai anak muda perlu melek terkait sejarah bangsa ini, ya, sejarah kelam bangsa ini bagaimana, dan seterusnya, apalagi bagaimana rakyat Indonesia bersatu padu rebut demokrasi, ya, saling merangkul, ya, bersatu padu seluruh rakyat Indonesia, buruh, petani, mahasiswa, rakyat miskin kota dan lain sebagainya, ya, mereka bersatu, kita bersatu untuk merebut demokrasi. Apakah kasus rusuh itu hanya rumor atau fakta? Dan juga ada kabar yang saya dengarkan adanya pelecehan pada saat itu, pelecehan seksual atau apalah itu dulu. Itu sih ada isu-isu saya dengar seperti itu. Udah lama juga ini kejadiannya, ya, kalaupun ada, karena tahun 98 2025 artinya sudah 27 tahun yang lalu, ya. Tapi kita ulas di sini, tadi sudah banyak dijelaskan oleh beliau. Kita coba baca bagaimana komentar dari kawan-kawan kita saja, ya. Bagaimana kalau anak perempuannya menjadi salah satu korbannya, ya? Kalau dilihat orang Tionghoa lebih nasionalis, coba lihat Bang Fadlizon gimana. Mulai dari Tan Yu, ya, Hok, Ferry, Rudi, Hartono sampai Susi Susanti, di mana mereka berjuang untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tapi kalau begini balasannya sama aja kayak kacang luka kulitnya. Coba Bang Fadlizon dipikir-pikir dulu sebelum berkata dan bertindak. Nggak malu ya? Maaf Fadlizon, ya. Kita bisa bertindak tapi ada yang menentukan, yang maha kuasa. Ya, di atas langit masih ada langit. Setinggi-tingginya gunung, lebih tinggi pohon dan rumputnya, kan begitu, ya. Salut nih buat Sineng wanita cerdas, salut juga buat rasa nasionalismenya. Sineng gak kabur ke luar negeri tapi masih bertahan di Indonesia. Beda dengan bosnya si Fadlizon, dipecat dari militer langsung kabur ke luar negeri. Ya, Yordania ngikutin bapaknya yang juga kabur di zaman Orde Lama. Salut buat Sineng, ya. Cepat atau lambat, karma akan menimpa aktor dan pelaku beserta keturunannya. Ini hukum Tuhan dan hukum alam yang tidak bisa dihindari. WNI Tionghoa bisa jadi sasaran politik atau tidaknya bergantung pada masyarakat kebanyakan. Akuilah oleh sebab itu para pejabat, politikus harap berhati-hati dalam berpolitik. Pernyataan Fadlizon tidak pantas jadi menteri, sangat melukai korban, kejamnya melebihi preman rimba. Siap-siap dia menuai badai buat dirinya dan keluarganya. John, kaulah pelaku dalang dibalik kebejatan Mei 98, ya. Fadlizon harus dipecat, tidak perlu orang banyak ngomong tapi tidak tahu efeknya, tolong dipecat. Pak Fadlizon ini orang hebat, beliau bisa mematahkan Kepres Pak Habibie selaku presiden ketiga. Kasih ajak kesempatan beliau memporak-porandakan sejarah Indonesia. Kita tunggu beliau mengeluarkan statement G30 SPKI hanya fiktif, ya. Gugurnya para jenderal karena kasus kriminal biasa, kasus perampokan dan begal. Banyak berdoa saja semoga anak istri dan saudara tertimpa hal yang sama. Ini karena si Prabowo manjakan Fadlizon, ya, dua-duanya adalah aktornya. Mantap, berani menyuarakan kebenaran. Pohon yang paling atas akan banyak diombang-ambingkan angin, begitupun manusia. Semakin di atas semakin banyak hal yang harus diperjuangkan. Jangan sampai salah mengambil keputusan. Semakin di atas harus semakin menjaga perkataan, sikap, dan lebih bijaksana dalam melakukan semua hal karena yang diwakili seluruh rakyat Indonesia. Menteri omong-omong aneh-aneh, ya. Kok belum ada yang menunjukkan kompetensinya? Pernyataannya bikin berisik semua. Korban pemerkosaan 1998 adalah sejarah kelam bangsa ini. Anda Fadlizon harus dipecat dan ditangkap karena ingin menghapus sejarah ini. Ya, itu tadi saya katakan, ya, ada
ya pelecehan lah ya, pelecehan seksual ya, kasus pemerkosaan, penculikan aktivis, ya macam-macam. Jadi kalau nggak itu nggak bisa dihapus. Ini sejarah kelam bangsa yang pernah terjadi. Ini sejarah kelam bangsa ini yang nggak bisa ditutupi, dihapus atau apa. Banyak kok yang sudah mengaku ya bahwa tragedi itu benar-benar luar biasa sekali, bobroknya luar biasa dan sebagainya. Ya, jadi ya mungkin kita sebagai anak muda harus melek juga terkait bagaimana pengalaman kelam bangsa ini. Ya, jadi tentunya sebagai pejabat ya harus berhati-hati dalam berucap. Ya, harus berhati-hati dalam berucap. Apalagi mengeluarkan pernyataan. Ya, jangan membuat rakyat jadi merasa kayak gimana gitu ya. Coba kita lihat nih. Paling aneh menteri di negeri ini nggak sesuai bidangnya, profesionalnya, karena hasil bagi-bagi kursi. Si Jong punya prestasi apa? Emang si Jong ngerti sejarah? Menjelaskan saja, bukan seorang dokter, sarjana nuklir, kok jadi Menkes. Ya, kacau negeri ini. Si Jong itu mau dihapus jejak pelanggaran HAM tahun 98. Ya begini, kalau karakter pejabat yang penjilat, sosok Fadli John ini tidak layak menjadi pejabat, tapi lebih pas pemain sirkus. Jika seorang pejabat berbohong tentang sejarah, layakkah ia dipercaya oleh rakyat tentang hal-hal lainnya? Bayangin, mau berbohong tentang sejarah, padahal sejarah itu hampir seluruh rakyat Indonesia tahu itu. Ini ngaco juga kalau seperti itu. Apakah pantas seorang menteri seperti itu? Seorang pejabat seperti itu? Pantaskah? Nah, teman-teman boleh jawab nanti juga ya. Kalau Presiden Prabowo tetap mempertahankan menteri satu ini, pasti sangatlah buruk dan dianggap terlibat dalam skenario tindakan bejat tersebut. Ya, mantap Bu, kalau Presiden Habibie merasa sangat malu dengan peristiwa ini, tetapi Fadli John tidak, malah menyangkal. Tinggal tunggu karmamu ya. Aneh, harusnya Fadli John mundur kemarin ya. Menteri yang tidak santun saja mundur, tapi masalahnya Prabowo adalah aktor yang diuntungkan, yang sayangnya jadi presiden, atasannya Fadli John. Konflik of interest ya. Mungkin itu saja lah ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja dari saya. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.